Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Iya pemirsa, bincang sehati masalah nyamuk ini apalagi di negara tropis itu masih menjadi masalah ya untuk masyarakat. Banyak sekali menimbulkan penyakit dari si nyamuk ini, salah satunya adalah malaria. Nah malaria ini bisa menyerang siapa saja, baik lansia, dewasa maupun anak-anak. Dan hari ini kita akan bahas sesuai tema kita hari ini, dan ini adalah Hari Malaria Sedunia, yaitu bagaimana cara pencegahan dan menangani malaria khususnya pada anak ya. Nah, untuk menjawab keresahan masyarakat ini, hari ini ada satu hal yang mungkin bisa dibagi dan di-share, yaitu tentang minyak serai cap koin yang hadir untuk menjawab keresahan dan masalah gigitan nyamuk malaria. Nah, minyak serai cap koin sendiri adalah minyak dengan kandungan 100% oleum citronella dalam kemasan botol praktis yang mudah dibawa. Minyak ini mampu membantu menghindari gigitan nyamuk dan meredakan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Minyak cap koin menghangatkan keluarga Indonesia. Oke, nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin ingin bertanya terkait topik kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, langsung kita bahas tentang topik kita hari ini. Nggak mungkin saya sendirian ya. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Fenty, spesialis anak CIMI Certified Infant Massage Instructor, yang akan membahas tema kita hari ini tentang pencegahan malaria dan penyakit lainnya dari nyamuk. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Ini tepat banget hari ini, kita memang di Hari Malaria Sedunia ya, kita bahas tentang malaria. Di negara tropis kan pastinya memang nyamuk tuh masih jadi serangga yang sering kita temui gitu ya. Iya. Kalau perkembangannya sendiri sejauh ini, masih banyak nggak sih masyarakat yang terkena masalah kesehatan karena si nyamuk ini dok? Ya masih banyak sih. Masih banyak sekali ya. Nah banyak banget nih, pasti ada kayak demam berdarah yang kita tahu, dan salah satunya adalah malaria. Betul. Nah sebenarnya malaria ini sendiri tuh apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, malaria itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit. Oke. Namanya Plasmodium. Oke. Ya. Apa yang diserang dari si parasit tersebut? Jadi parasit itu dia menyerang biasanya ketika dia ditularkan kan melalui gigitan nyamuk ya. Penularannya itu ada 3 sebenarnya. Okay. Sebagian besar dari gigitan nyamuk, Anopheles betina ya. Jadi nyamuk itu membawa parasit ya. Jadi masuk ke dalam darah, kemudian dia ke hati dulu. Nah setelah di hati nanti dia berkembang gitu ya. Nah dia pindah ke sel darah merah. Setelah dia di sel darah merah dia berkembang lagi sampai akhirnya sel darah merah itu pecah dan akhirnya dia timbul gejala. Itulah Seperti itu. ya yang dirasakan. Gejalanya biasanya apa aja sih kalau malaria? Apakah hampir mirip-mirip nih dengan si demam berdarah? Nah gejalanya dari malaria itu hampir mirip-mirip dengan demam berdarah, cuma berbeda ya. Serupa tapi tak sama. Jadi kalau misalnya malaria itu dia demamnya itu khasnya itu dia bisa sesuai pola demamnya dengan penyebabnya. Oke. Ya, jadi kan penyebab malaria itu kan Plasmodium. Nah, Plasmodium itu dia ada banyak macamnya. Betul. Ada Plasmodium falciparum, ada Plasmodium vivax, ovale, dan juga malaria. Oke. Nah, contohnya kalau Plasmodium vivax dia menyebabkan malaria tersiana. Jadi dia demam, habis itu dia ada episode bebas demam, jadi baru demam lagi. Jadi kayak demam 2 hari sekali. Oke, Malaria sekali ya. tersiana. Tapi kalau misalnya Plasmodium malariae dia menyebabkan malaria quartana. Jadi demamnya itu 3 hari sekali. 3 hari sekali. Jadi demam naik turun gitu ya 3 hari sekali. Demam, ada periode bebas demam, terus baru muncul lagi. Oke. Nah, tapi kalau ditanya bisa nggak sih dok beberapa Plasmodium itu jadi satu gitu? Maksudnya orang bisa terinfeksi lebih dari 1 Plasmodium. Betul. Bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya udah kayak
mix infection gitu ya, udah infeksi campuran ya udah nggak khas lagi gitu, bisa demam tiap hari. Terus-terusan karena tadi memang bisa kombinasi gitu ya. Jadi memang sebenarnya malaria tuh nggak cuma satu gitu ya. Iya. Ada beberapa jenis seperti yang tadi gitu ya. Ada beberapa jenis kumannya, ya parasitnya itu ada 4. Oke. Dan permasalahannya tetap dari satu si nyamuk ini. Iya, nyamuk Anopheles betina sebagian besar memang penyebabnya itu dia, tapi bisa juga ada 2 penyebab lainnya sih. Apa tuh, penularannya. Bisa juga dari ibu ke anaknya. Jadi ibu hamil yang mengandung ya, terus habis itu terinfeksi malaria bisa menular ke anaknya lewat plasenta. Ya kan? Sama satu lagi lewat transfusi darah atau jarum suntik itu juga bisa. Meskipun yang kita paling sering dengar adalah sebagian besar melalui nyamuk Anopheles betina gitu ya. Nah, apa yang membedakan, kan ini mungkin kalau kita bicara tentang nyamuk sendiri gitu, nyamuknya satu, tapi kok bisa beda jenis malaria nih yang terjangkit gitu ya. Apa yang membuat ini bisa berbeda dari gejalanya pada seseorang? Apakah karena kondisi tubuh seseorang tersebut atau seperti apa? Jadi memang plasmodiumnya kan banyak macam gitu ya. Jadi ya gejalanya itu tergantung dari kuman yang masuk ke dalam tubuh manusia itu. Nah, jadi nyamuk itu memang jadi kuman malaria itu berkembang di tubuh nyamuk. Habis itu ketika nyamuk menggigit manusia dia masuk seperti itu. Nah, kalau untuk gejalanya ya tergantung dari kuman penyebabnya itu tadi kan. Nah, jadi memang misalnya Plasmodium vivax kan malaria dia demamnya tiap 2 hari sekali. Jadi itu bertepatan dengan ketika sel darah merahnya pecah, dia muncul tuh gejalanya. Jadi memang sudah begitulah siklusnya, seperti itu. Cara mendeteksinya selain dari gejala, apakah memang dari pemeriksaan lanjutan? Ya, jadi dalam kedokteran kalau kita memeriksa pasien pasti kita pertama tetap kita anamnesa ya, ada riwayat pergi ke daerah endemis malaria atau tidak gitu ya. Kedua dari gejala-gejalanya, demamnya, pola demamnya, terus kita juga itu kan dari anamnesa ya, terus kemudian kita dari gejalanya, pemeriksaan fisiknya. Nah, pemeriksaan fisik kita lihat apakah ada pembesaran hati, pembesaran limpa seperti itu, dan pemeriksaan penunjang yang tadi ditanyakan. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan biasanya sih hapusan darah tebal dan hapusan darah tipis. Jadi dari darah dan biasanya bisa terlihat ada parasitnya, ada plasmodiumnya. Nah, dari sedian itu bisa ketahuan nih ini plasmodium yang apa sih gitu. Apakah falciparum, apakah vivax, ovale atau malaria ya seperti Jadi itu. memang yang diserang bukan cuma si darah tadi aja ya dok ya, sampai ke organ, makanya ada pembengkakan limpa di situ, hati pula gitu ya. Dan ini apakah nantinya hanya akan berdampak ketika orang tersebut sedang terjangkit malaria saja kah pembesaran tersebut, atau bisa jadi masalah lanjutan nih nantinya? Nah, jadi memang jadi ada beberapa malaria yang memang ketika kita masuk ya, ketika dia kumannya masuk, dia perlu waktu untuk dia sampai menimbulkan gejala, ya kan? Yang kita sebut sebagai masa inkubasi. Jadi masa inkubasinya itu biasanya antara 9 hari sampai 30 hari. Jadi kadang-kadang nih orang lupa nih udah pergi ke daerah endemis sebulan sebelumnya, muncul demam. Salah satu penyebab demamnya mungkin aja malaria seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk organ yang terkena gitu ya. Nah, jadi ketika kuman masuk kan tadi dia ke hati nih. Nah, ada beberapa kuman yang dia nggak parasit itu, dia tidak dia tetap stay di hati itu. Ya, dan jadi dia nggak langsung bergejala gitu. Jadi ada sebagian bergejala, ada yang nggak bergejala, terus habis itu diobatin. Nah, ternyata kalau misalnya nggak diobatin dengan tuntas, bisa muncul lagi tuh yang dia sembunyi di hati ini. Dia muncul lagi, berkembang lagi, dan menimbulkan gejala lagi. Gejala yang disebabkan atau mungkin kuman yang akhirnya mendiami si hati atau si limpa ini, apakah tetap dalam kondisi malaria atau bisa ada komplikasi penyakit lain? Nah, jadi sebenarnya dia di hati kan dia di sana kan, stay di sana. Nah, kenapa sih hati sama limpa bisa membesar pada malaria gitu kan? Jadi karena memang yang tadi dari perjalanan penyakitnya kan dia habis ke hati dia ke darah, darahnya pecah. Nah, hati dan limpa itu merupakan organ yang untuk menangkap sisa eritrosit atau sisa sel darah merah yang pecah. Jadi dia jadi bengkak sih. Jadi bengkak. Itu yang terjadi. Kenapa ya? Jawabannya kenapa organnya sampai bengkak, membesar gitu ya. Nah,
Dok, biasanya tadi kan masa inkubasinya antara 1 minggu lah ya sampai 30 hari gitu ya. Nah, biasanya ketika malaria ini sudah dalam perawatan, berapa hari nih seseorang bisa menjalani perawatan tersebut? Apakah bisa cukup lama gitu, berminggu-minggu? Jadi itu tergantung dari gejalanya. Jadi gejala malaria itu ada yang ringan sampai berat sekali. Jadi semakin kita ketahui dengan cepat dan semakin cepat kita terapi dan terapinya itu komplit sesuai dengan dosisnya, itu akan semakin bagus prognosisnya dibandingkan dengan yang lama. Dan kalau yang berat itu biasanya disebabkan oleh Plasmodium falciparum atau yang kita sering dengar ya, malaria tropicana. Nah, itu kalau misalnya dia udah terkena yang berat, tentu perawatannya akan lebih lama. Yang gejala malaria berat itu sendiri contohnya dia bisa kena sampai ke otak. Yang kita sebut sebagai malaria cerebral. Jadi biasanya dia bisa sampai penurunan kesadaran, kejang, seperti itu. Nah, bisa juga ke ginjal. Nah, di ginjal itu karena yang sel darah merah pecahnya banyak, di sel darah merah kan ada mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobinnya kan akan dikeluarkan melalui ginjal kan, kencing gitu kan. Jadi atau yang kita sebut hemoglobinuria. Nah, jadi warnanya itu jadi kencingnya hitam. Ya, atau sering kita dengar black water fever, seperti itu. Jadi ya memang perawatan malaria itu tergantung dari gejalanya. Gejalanya, tingkat keparahannya, nggak bisa ditentukan juga kapan waktunya dia akan benar-benar sembuh gitu ya. Bahkan bisa mungkin kambuhan lagi kalau misalnya itu menetap ya pada organ. Waduh, serem banget sih. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang malaria dan pencegahannya seperti apa sebenarnya ya. Dan bagi pemirsa di rumah yang tertarik untuk bertanya tentang topik kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Fenty, spesialis anak CIMI Certified Infant Massage Instructor. Oke, dok. Kalau kita bicara potensi orang yang terjangkit malaria, ada nggak sih karakteristiknya tuh dibedakan dari umur atau wilayah atau seperti apa? Biasanya yang paling potensial terjangkit itu siapa? Yang paling, jadi dari umur sih bisa terkena ke segala umur ya. Segala umur ya. Contohnya aja yang tadi, kalau penularannya dari ibunya, bayi aja bisa. Bayi aja bisa. Iya kan? Nah, bayi baru lahir aja bisa gitu. Tapi kalau misalnya, dan kalau misalnya untuk endemisnya, terutama di daerah Indonesia Timur sih. Indonesia Timur memang masih banyak sekali ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya di perkotaan bisa juga nih, karena transfer ya. Mungkin kita dari daerah Indonesia Timur, kita nggak sadar, terus ke sini terjangkit dan bisa menular. Nah, penularannya tuh lewat apa aja? Apakah kalau tadi kan bayi dalam kandungan saja bisa tertular, bagaimana ibu yang menyusui? Apakah bayinya bisa tertular dari air susu ibunya? Enggak. Tidak ya? Ibu menyusui tidak. Tidak, tapi kalau ibunya terjangkit dan serangganya menggigit, lalu ke anaknya itu bisa? Bisa. Oke, ini serem juga ya berarti ya, kalau misalkan kita terjangkit, kita nggak sadar, mungkin kita baru dari tempat yang memang lokasi endemis dan kita membawa virus tersebut gitu ya, dan berarti kan bisa menularkan juga nih ke orang lain. Nah, berarti bentuk-bentuk yang harus kita lakukan tuh pencegahannya gitu ya dok ya. Nah, pencegahan malaria tuh apa aja dok? Nah, pencegahan malaria itu sebenarnya pada prinsipnya ada ABC. Jadi A itu awareness. Jadi kita harus tahu nih ada risiko malaria, terutama di daerah yang endemis gitu kan. Nah, kedua, B itu bite prevention. Jadi kita mencegah gigitan nyamuk, jangan sampai kita digigit nyamuk ya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke daerah endemis atau tidak ke daerah yang endemis pun, misalnya kita mau keluar rumah gitu ya, kita memakai baju yang disarankan berwarna lebih terang. Terus kemudian kita juga memakai lotion atau minyak yang repellent gitu, yang anti nyamuk gitu, yang nyamuknya nggak suka dengan baunya. Jadi jangan sampai kegigit seperti itu, atau memakai kelambu seperti itu sih. Nah dok, kan kita nggak tahu ya nyamuk tuh apa sih, yang karena nggak gitu kenal juga nih masih nyamuk ya, nggak yang dia tidak suka tuh biasanya apa aja, aroma apa atau jenis bahan apa yang dihindari oleh si nyamuk agar kita tidak tergigit? Nah,
salah satu aroma yang dia nggak suka itu aroma seperti minyak sereh gitu ya. Itu juga dia nggak suka sama baunya gitu. Seperti itu sih. Minyak sereh itu sangat jadi musuh ya buat si nyamuk ya. Dia nggak suka. Nggak suka ya. Nah, sereh sendiri kan juga pasti olahannya banyak ya, mulai dari pembersih lantai, lalu mungkin pembasmi nyamuk, ada juga yang langsung dipakai di tubuh gitu. Dari semua bahan-bahan tersebut atau produk tersebut, yang sebenarnya paling ampuh untuk mencegah gigitan nyamuk tuh yang mana, Dok? Yang dipakai dong. Langsung dipakai ya, karena benar-benar langsung dekat dengan kita gitu ya. Nah, biasanya seefektif apa sih kalau kita misal mungkin menggunakan lotion atau minyak yang memang beraroma tadi sereh gitu ya, yang nyamuk nggak suka. Itu tuh seefektif apa? Kalau untuk persentasenya, efektivitasnya ya kita itu harus berdasarkan penelitian ya. Jadi memang ya yang memang nyamuknya kalau nggak suka bau itu ya dia tidak akan mendekat sih. Tapi nanti untuk lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan oleh Oke. Jadi memang itu sangat membantu sekali gitu ya, Dok ya, paling tidak untuk pencegahannya. Nah, Dok, kalau kita bicara tentang pencegahan, selain tadi mungkin ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan gitu ya, ada nggak sih makanan-makanan yang memang bisa membantu imun kita lebih bagus juga nih, dan walaupun kita tergigit paling tidak sampai parah? Untuk makanan tetap sih kita nutrisi yang imbang ya, menu lengkap aja, nutrisi yang seimbang. Jadi imun tubuhnya memang harus dijaga. Jadi pencegahannya banyak ya, Dok ya. Tadi bisa dengan minyak sereh, lalu bisa makan makanan nutrisi yang baik dan seimbang gitu dan ya. Ada satu lagi. Apa? Kan tadi awareness, bite prevention, sama yang ketiga apa tuh? Kemoprofilaksis. Nah, kemoprofilaksis itu pada orang yang mau pergi ke daerah endemis malaria gitu ya. Nah, bisa diberikan obat untuk mencegah malarianya dari sehari sebelum pergi sampai 4 minggu setelah dia pulang. Seperti itu ya, satu pencegahan juga yang memang mau ke daerah endemis tadi gitu ya. Tapi dari ABC itu, pencegahan itu ya, itu pun belum tentu 100% pasti nggak kena gitu malarianya gitu ya. Jadi tetap kalau misalnya pergi ke daerah endemis, meskipun kita udah melakukan awareness, bite protection atau kemoprofilaksis, kalau misalnya ada gejala-gejala yang ke arah malaria, tetap aja harus pergi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan gitu sih. Jadi memang pencegahannya macam-macam ya. Tadi memastikan juga memang tidak ada nyamuk di area kita, kebersihannya dijaga, lalu bisa menggunakan mungkin bahan-bahan atau produk-produk yang bisa mencegah nyamuk jadi suka nih gigit kita gitu ya. Yang terakhir ya tadi bisa diberikan obat secara oral juga ya untuk orang-orang yang mau berkunjung ke daerah endemis agar tidak terjangkit malaria dan tidak membawa juga nih virusnya ke mungkin di perkotaan yang sebenarnya bukan daerah endemis gitu. Nah, Dok, kalau tadi biasanya kan memang kalau orang dewasa bisa nih merasakan gejala yang berbeda-beda tersebut. Kalau anak-anak gimana? Kadang-kadang kan memang anak-anak sering juga tuh demam, turun gitu ya. Nah, untuk si anak-anak sendiri bisa nggak ada khas dari gejala tersebut pada anak, dan apa yang bisa terjadi atau dampaknya pada si anak ketika dia terjangkit malaria? Jadi gejala malaria itu untuk dewasa dan anak hampir sama aja gitu. Jadi biasanya demam, tetap demam yang mengikuti pola sesuai dengan plasmodium yang terkena gitu ya. Nah, kedua bisa anemia atau pucat. Pucat karena sel darah merah pecah karena adanya parasit plasmodium itu, ya kan? Nah, yang ketiga adalah pembesaran hati dan limpa. Meskipun ada gejala-gejala non spesifik lainnya seperti mual, muntah, nafsu makan turun, terus kemudian dia biasanya juga kayak nyeri sendi seperti itu kan gejala yang tidak spesifik. Nah, dan yang terakhir ya kalau gejala berat itu ya bisa sampai kejang, terus habis itu bisa sampai penurunan kesadaran, juga bisa sampai yang ini kencingnya itu sampai berwarna hitam. Itu juga bisa terjadi pada anak. Nah, kita kan pasti nggak mau ya sampai ke gejala yang sudah berat baru kita bawa ke vaskes gitu ya. Nah, kalau mungkin untuk parents di rumah, orang tua di rumah, apa nih yang bisa kita
pertolongan pertama atau mungkin lebih aware lagi nih pada kondisi anak ketika dia sudah memperlihatkan gejala yang tadi 2 hari atau 3 hari sekali kah kita sudah harus bawa ke rumah sakit atau gimana dok? Betul, jadi ketika demam yang udah mempunyai pola yang khas seperti itu dengan adanya pucat ya itu dan anaknya dengan gejala non spesifik lainnya plus riwayat pergi ke daerah endemi gitu ya. Nah itu mungkin bisa langsung bawa gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai kencingnya berwarna hitam ya. Iyalah. Jangan sampai itu kayaknya sudah parah sekali gitu. Iya. Nah biasanya kalau perawatannya pada anak dan juga pada orang dewasa apakah sama atau seperti apa dok? Nah kalau pada anak tetap sakit apapun kalau misalnya dia demam gitu ya dan perlu perawatan pasti bed rest. Kemudian kita berikan infus ya untuk mempertahankan hidrasinya, memastikan cairannya dehidrasi cukup gitu ya. kan. Ya. Terus ketiga kita akan berikan nutrisi ya kan yang sehat, yang seimbang untuk meningkatkan imunitas juga. Dan keempat kita berikan obat sesuai dengan keluhan dan yang terakhir obat anti malarianya kalau memang sudah terdiagnosa malaria. Dan sesuai dosis anak ya. Jangan sampai self diagnose, cari obat-obatan di luar dan akhirnya malah salah penanganannya, malah lebih parah ya dok ya. Harus berkonsultasi dengan tenaga medis yang profesional. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang masalah gigitan nyamuk nih ya. Nggak cuma malaria, banyak banget masalah yang bisa terjadi ketika seseorang digigit oleh nyamuk. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama Dr. Fenty, spesialis anak CIMI, Certified Infant Massage Instructor. Oke dok, kita bicara tadi kan malaria ya, bahwa nyamuk itu bisa menyebabkan malaria ketika menggigit seseorang. Nah, apakah hanya malaria yang kita tahu kan juga ada demam berdarah? Apakah cuma 2 primadona ini aja nih yang bisa terjadi ketika seseorang digigit oleh nyamuk? Atau sebenarnya banyak lagi nih masalahnya? Ya betul. Jadi sebenarnya banyak sekali sih masalah yang bisa ditimbulkan oleh nyamuk. Jadi kalau Anopheles betina kan menyebabkan malaria ya. Ya. Terus habis itu kalau misalnya Aedes aegypti yang mengandung virus dengue itu juga bisa menyebabkan demam berdarah. Nah Aedes aegypti itu juga bisa menyebabkan yang lain loh. Jadi cikungunya. Cikungunya kan juga disebabkan oleh vektor nyamuk ya. Aedes aegypti juga yang gejalanya juga nggak spesifik ya, demam, nyeri sendi, nyerinya sampai sendi-sendi kecil gitu. Nah itu bisa. Terus bisa juga oleh nyamuk lain gitu, vektor nyamuk Japanese bee encephalitis. Jadi kayak infeksi otak yang disebabkan oleh virus Japanese bee. Nah seperti itu. Jadi ya memang banyak ya penyakit lain di luar malaria dan demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk gitu. Sebenarnya kenapa sih si nyamuk ini begitu punya banyak hal gitu ya? Apakah memang hanya di nyamuk-nyamuk tertentu yang memang dengan satu virus tertentu saja? Atau sebenarnya nyamuk itu kan ada juga ya nyamuk yang sering ada di sekitar kita gitu, tapi mungkin hanya menyebabkan gatal saja gitu ya. Nah nyamuk-nyamuk yang jenis ini memang dia tidak membawa virus yang berbahaya untuk kita atau gimana? Jadi sebenarnya secara kasat mata sih kita nggak bisa ya membedakan, maksudnya sulit kan? Membedakan nyamuk demam berdarah dengan nyamuk kecuali Aedes aegypti mungkin lebih gampang karena warnanya karena khas ya, warnanya kayak zebra ya, hitam putih di seluruh tubuhnya. Tapi kalau misalnya nyamuk Anopheles ini ya dia secara kasat mata sulit kita bedakan dengan nyamuk biasa. Dan masih banyak gitu kan, soalnya kita kan mungkin di sekitar kita gitu ya masih banyak sekali nih serangga nyamuk ini. Jadi karena kita nggak bisa bedain, otomatis pencegahannya yang harus kita lakukan. Balik lagi pada pencegahannya tadi yang ABC tadi ya dok ya? Nah dok, kalau bicara tentang masalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini kan sebenarnya karena kita di daerah yang tropis juga mungkin nggak bisa jadi satu hal yang dihindarkan sama sekali juga gitu kan. Nah concernnya untuk penyakit-penyakit karena nyamuk sendiri tuh menurut dokter dewasa ini tuh sejauh mana sih penanganannya? Penanganan saat ini sih memang dari
maksudnya dari diri sendiri udah banyak sekali udah banyak yang peduli edukasi ya. Udah banyak banget yang teredukasi pentingnya mencegah gigitan nyamuk. Terus habis itu juga udah teredukasi juga, dan dari pemerintah pun udah rutin ya melakukan fogging, melakukan pencatatan bila ada yang terdiagnosa demam berdarah atau malaria seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada yang terdiagnosa biasanya dilaporkan dan kemudian dari mereka akan melakukan fogging nih di daerah tersebut seperti itu sih. Jadi memang sudah banyak yang teredukasi ya untuk mencegah gigitan nyamuk. Dan juga sih memang juga ada beberapa penyakit juga yang bisa kita cegah juga dengan imunisasi kan. Contohnya kayak demam berdarah, ada imunisasi untuk demam berdarah. Contohnya yang Japanese Bay encephalitis juga ada imunisasi untuk mencegah Japanese Bay encephalitis seperti itu. Jadi memang edukasinya sendiri sudah banyak, sosialisasi dari pemerintah juga sudah banyak ya, dan masyarakat pastinya juga sudah mulai aware nih, bahkan mungkin harus lebih aware lagi, apalagi mengingat kita sekarang harus informasi kan sangat mudah juga ya, lewat internet gitu ya, lewat media sosial, jadi seharusnya bisa meminimalisir kasus malaria dan juga demam berdarah atau penyakit-penyakit lain karena serangga nyamuk ini. Gitu. Iya, betul. Nah, kalau bicara lagi tentang pencegahan kan pastinya kita mungkin yang biasa dilakukan di rumah adalah menyemprot kamar, bagian-bagian yang banyak mungkin ya kolong meja, kolong tempat tidur itu pasti dilakukan. Lalu mungkin membersihkan area-area yang mungkin bisa jadi penyebaran atau perkembangbiakan nyamuk gitu ya, yang menggenang gitu. Nah, kalau yang langsung dilakukan atau diterapkan pada tubuh kita, apakah ini perlu ke seluruh tubuh atau hanya bagian tertentu aja nih dok? Apalagi mungkin kalau anak-anak kan kita ada yang takut juga nih, takut iritasi atau gimana. Apakah kan yang paling famous ya di tangan dan kaki gitu ya. Apa sebenarnya harus sampai ke area yang terbuka semuanya dioleskan atau gimana? Ya terutama tangan dan kaki juga sih. Itu yang paling utama ya. Nah sebenarnya ini juga terekspos lah ya. Kan kadang-kadang mungkin anak-anak kan susah juga nih ya menerima aroma yang berbeda gitu ya. Nah membuat rasa nyaman untuk mereka tuh mungkinkah dengan pijatan juga atau seperti apa nih dok? Ya bisa juga. Jadi bisa juga gitu ya. Jadi benar-benar sebenarnya untuk mengenalkan ini pada anak-anak, kadang-kadang anak-anak belum familiar ya dengan aroma-aroma yang herbal dan segala macam. Mungkin bisa dengan pijatan membuat rasa nyaman dan mereka akhirnya lebih istilahnya lebih akrab lah dengan aroma ini dan diberitahu juga ya bahwa fungsinya seperti apa gitu kan. Nah dok, sebenarnya perlu nggak sih kita memberikan informasi ini juga pada anak gitu? Apalagi kan kalau anak-anak nggak tahu mainnya kemana aja kan dok ya. Kalau ada nyamuk harus melakukan apa, kalau bisa jangan ke area mana. Perlu nggak sih edukasi seperti itu secara dini untuk menghindarkan anak tergigit nyamuk apalagi sampai ada masalah kesehatannya? Anak-anak yang udah besar sih yang bisa kita edukasi ya. Kalau kecil sih mereka belum terlalu ngerti kan. Nah untuk yang sudah besar kita bisa edukasi sih untuk at least menggunakan pakaian yang kalau misalnya ke luar gitu ya, ke daerah yang banyak taman atau banyak genangan air, misalnya daerah sungai, danau gitu ya. Ya menggunakan yang tertutup ya sampai ke tangan, menggunakan minyak atau lotion yang repelan seperti itu sih. Paling kita bisa kasih tahu seperti itu dan ya itu aja sih. Itu ya yang bisa dilakukan. Nah kalau bicara tentang tadi mungkin ada beberapa hal yang bisa ditangani gitu untuk pencegahan. Nah kalau digigit nyamuk walaupun itu tidak mungkin nyamuk biasa ya yang membuat kulit kita kadang-kadang untuk orang yang sensitif tuh juga bentolnya berbahaya, lumayan rasanya nggak enak gitu. Apakah itu juga sebenarnya ada penanganan khusus untuk si kulit ini? Apakah dengan minyak-minyak tadi atau lotion tadi itu bisa membantu juga gigitan nyamuk agar tidak terlalu parah? Kalau tadi kan yang lotion anti gigitan kan repelan itu kan mencegah gigitan nyamuk. Betul. Nah jadi kalau misalnya lotion sih biasanya dia cuma mencegah aja sih. Mencegah saja. Nah kalau minyak ya memang ada beberapa minyak yang bisa untuk membantu juga ya dok ya? Juga gitu. Tapi juga kadang-kadang kalau misalnya tidak membantu pun ya ada krim yang mungkin bisa diberikan atau mungkin ada beberapa yang memang sangat sensitif banget gitu sampai harus diberikan anti alergi juga bisa sih. Karena memang bisa menyebabkan alergi juga sih nyamuk ini. Iya kalau gigitan nyamuk bisa
mencetus alergi juga. Oke. Itu kan kadang-kadang kita lihat ya, anak-anak sering banget ya merah-merah badannya banyak banget kalau misalnya di area tersebut atau rumahnya tuh nggak benar-benar dibersihkan dari sumber-sumber perkembangbiakan nyamuk dan juga membuat si nyamuk bebas deh gigit anak kita gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang malaria dan pencegahannya ya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh loh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi perbincangan kita masih bersama dengan Dr. Fenty, spesialis anak CIMI Certified Infant Massage Instructor, dan juga ada satu lagi nih narasumber saya, ada Mbak Widya yang berperan selaku brand director minyak Cap Coin. Kita sapa dulu nih. Halo Mbak Widya, selamat bergabung bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini kita dalam rangka memang memperingati Hari Malaria Sedunia, pas banget nih kita bahas ya tentang pencegahan dari penyakit malaria sendiri yang disebabkan oleh nyamuk. Nah, kalau Mbak Widya sendiri kan memang membawa brand Cap Coin itu sebagai minyak serai yang memang 100% alami dan aman digunakan oleh masyarakat. Nah, kalau bicara tentang si minyak serainya sendiri, keunggulan dari Cap Coin ini apa? Keunggulannya itu natural dan dia alami. Oke. Ya, karena minyak serai ini kan diperoleh dari distilasi tanaman serai, ya. Kalau serai sendiri kan sering pakai ya di dapur, mungkin betul. juga untuk masak. Biasanya kan buat masak rempah. ya kan. Iya betul. Kalau dipakai itu diikat dulu. Betul. Gitu ya. Jadi alami dan natural. Alami dan natural, dan memang produk yang alami dan natural ini yang harusnya jadi keunggulan untuk bisa digunakan oleh masyarakat, apalagi untuk anak-anak ya Dok ya. Iya, dan Indonesia nih paling topnya. Paling topnya, kita punya rempah-rempah ya, sampai negara lain aja jauh-jauh ya berlayar ke sini untuk mendapatkan rempah di Indonesia. Nah, kalau keunggulan tadi kan memang dari bahan alami. Kalau kegunaannya nih, apa sih minyak serai ini selain memang tadi pencegahan agar tidak terkena gigitan nyamuk? Apalagi nih kegunaannya? Kegunaannya banyak ya sebenarnya. Minyak serai membantu untuk nyeri sendi atau otot, kejang otot, juga membantu karena aromanya sitrus menyegarkan, jadi dia juga ya relaksasi dan membantu untuk gangguan kecemasan dan juga sakit kepala kalau diaplikasikan ke area yang terdampak tadi. Wah menarik nih ya, banyak banget kegunaannya. Nah kalau tadi kan sempat aku juga membahas dengan dokter kita nih hari ini, kalau pencegahannya tuh memang biasanya dioleskan di tangan atau di kaki gitu ya. Nah sebenarnya kalau anjuran dari Mbak Widya sendiri, baiknya tuh dioleskan di mana nih? Dioleskan. Ada beberapa cara sebenarnya caranya untuk apa aja? Menggunakan minyak serai ya. Misalnya tadi kan dioleskan atau dibalur ke kaki atau tangan dan tubuh yang terkena ya. Lalu juga bisa untuk mungkin diteteskan ke air hangat. Lalu untuk relaksasi rendam kaki atau untuk mandi di air hangat begitu. Juga kadang ada yang untuk aromaterapi juga ya, pakai diffuser atau apa. Betul. Ya, dan ini juga bisa untuk di ruangan ya, agar nyamuk juga nggak suka ada di ruangan tersebut ya. Wah menarik sih sebenarnya. Jadi area lebih luas ya. Betul, area lebih luas. Selain tadi digunakan dioles di badan, buat aromaterapi, buat macam-macam. Misalnya udah nggak mau ada nyamuk deh datang dekat-dekat. Kalau orangnya banyak kan bagaimana? Area lebih luas. Betul. Nah Dok, kalau tadi kan Mbak Widya sendiri bilang bahwa ini nih bisa nih membantu kita untuk menghangatkan badan, nyeri-nyeri sendi. Berarti sebenarnya saat kita terjangkit malaria kan salah satunya juga ada yang merasakan nyeri sendinya nggak nyaman gitu ya. Berarti ini juga mungkin bisa jadi satu solusi juga ya untuk kita meringankan gejala atau simptom yang terjadi karena malaria. Atau gimana Dok? Ya mungkin ini bisa salah satu suportif lah ya. Suportif. Selain memang pengobatan dari tenaga profesional ya. Oke, nah kalau tadi kan Mbak Widya sendiri bilang ya bahwa ini tuh bisa menghindari gigitan nyamuk. Berapa lama sih kita harus
menggunakan ini? Apakah perlu diulang, di-apply ulang gitu ya, diaplikasikan ulang dalam beberapa jam atau gimana nih? Iya, dalam mencegah gigitan nyamuk itu juga ada ujinya, Bu. Betul. Ada ujinya, jadi kami juga uji di lab independen begitu ya. Ini untuk 12 jam. 12 jam? Apply, ya gitu. Oke. Jadi berarti kalau seharian itu, di luar ruangan atau di tempat-tempat yang banyak nyamuk ya apply 12 jam sekali iya. gitu ya. Mungkin setiap habis mandi kita apply ya kan ya. Nanti kalau misalkan memang dari luar lagi kita mandi lagi kita gunakan lagi. Iya betul. Nah ini juga berarti nyaman banget ya kalau digunakan sebelum tidur ya nggak sih? Tadi kan mengurangi kecemasan juga kata Mbak Widya. Iya. Oke. Dari aromanya yang segar ya. Iya. Biasanya di titik-titik mana sih Mbak kalau bisa untuk mengurangi kecemasan kita taruhnya? Tadi bisa untuk di rendaman kaki, lalu juga dibalurkan di kepala begitu ya, atau di leher. Di leher ya, biasanya ditengkuk ya, di belakang telinga ya. Betul. Oke, nah ini juga pastinya membantu juga nih rasa nyaman, apalagi kalau kondisinya lagi nggak enak badan banget ya. Itu kan kadang-kadang kepikiran gitu kan, mentalnya juga, apalagi kalau mungkin betul, apalagi kalau penyakit malaria dan memang panjang masanya, masa perawatannya. Ini kan kadang-kadang yang bikin kita nggak nyaman adalah mental kita sendiri. Kapan sih sembuhnya gitu ya? Nah, Dok, sering nggak sih ini yang terjadi pada kasus-kasus penyakit yang memang disebabkan oleh nyamuk, apalagi penderita demam berdarah ataupun malaria ya. Ini kan panjang, nggak sebentar, bisa berminggu-minggu, bahkan kadang-kadang bisa sudah turun, padahal itu masa-masa kritisnya gitu. Berarti mental juga memang atau support system dari keluarga untuk pasien yang terjangkit malaria ini juga perlu banget nggak sih Dok? Ya perlu dong. Ya untuk malaria memang dia lebih bisa lama ya. Penyembuhannya tergantung dari gejala. Tapi kalau misalnya demam berdarah, dia biasanya sih demam 2-7 hari, tapi kebanyakan hari ke-5 udah turun sih. Jadi kalau demam berdarah kan dia virus ya. Kalau virus itu virus dengue dia self limited. Jadi dia bisa sembuh sendiri dalam waktu 7 hari gitu, biasanya begitu. Nah kalau malaria kan dia parasit ya, plasmodium. Jadi memang dia kalau nggak kita kasih obat malaria ya nggak sembuh juga gitu kan. Jadi ya memang tapi mau sakit apapun gitu ya, meskipun sakitnya ringan atau berat, tetap aja sih support keluarga itu paling penting, ya kan? Apalagi kalau anak-anak nih biasanya pasti maunya carinya mamanya sih, mama atau papa lah ya, pokoknya orang tuanya pasti itu. Jadi support keluarga itu penting banget. Betul, untuk support sakit keluarga apapun. ya, support system dari keluarga. Kadang-kadang kita tuh kalau misalnya sakit berkepanjangan tuh suka jadi putus asa sendiri, kapan sih saya sembuh gitu ya. Apalagi kita kalau melihat malaria ini kan memang lebih panjang dari demam berdarah, dan kalau nggak diobatin malah terus aja menerus jadi bisa jadi penyakit yang terus menggerogoti tubuh kita gitu ya. Bisa kambuhan nggak sih sebenarnya penyakit ini? Bisa. Kalau orang kena kayak malaria ya, yang kalau misalnya dia tidak tuntas terapinya ya yang di hati itu ya akan muncul lagi gitu kan. Nah, terus atau dia memang udah sembuh tapi kembali lagi ke daerah endemis, terinfeksi lagi, itu bisa. Bisa sekali dan lebih rentan yang memang sudah pernah terjangkit malaria juga gitu ya. Kalau demam berdarah bisa 4 kali kenanya. Karena kan virus dengue-nya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Jadi bisa 4 kali. Jadi memang benar-benar kalau bisa jangan sampai digigit nyamuk deh gitu ya. Iya. Itu yang benar-benar dicegah sih. Betul. Nah, kalau untuk minyak serai sendiri sebenarnya penggunaan selain memang dioles di badan, bisa nggak sih kita masukkan, mungkin kadang diteteskan pada lotion kita atau seperti apa? Iya, bisa juga teteskan pada lotion. Ya. Jadi sekalian bisa jadi moisturizer untuk tubuh juga gitu ya. Begitu ya. Nah, boleh juga nih idenya. Boleh juga idenya ya. Atau mungkin langsung diciptakan saja nih lotionnya ya. Berbau serai. Nah, ini kan alami, 100% alami. Ada nggak sih masanya, apakah ini cukup bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang? Masa kadaluarsanya apakah cukup awet untuk disimpan? Kan kadang-kadang kalau orang Indonesia kan maunya yang lama bisa digunakan gitu ya. Walaupun ini alami, seperti apa Mbak Widya? Ya, karena dia juga ada sedikit antibakteri, jadi juga memang ini masa simpannya 5 tahun. Oh ya? Oke. Bagus banget, 5 tahun loh, jadinya aman ya. Irit loh, hemat jadinya. Oke, ada varian apa aja nggak sih mungkin selain minyak serai yang memang ada di pasaran dari Capcoin sendiri? Dari Capcoin itu ada adas, minyak telon, lalu minyak kayu putih, dan juga gondopuro ya. Minyak cengkeh yang jarang ya, tapi ada. Dan ini beda-beda juga nih kegunaannya. Boleh nggak dijelasin sesuatu Mbak Widya?
Kalau yang ada minyak serainya juga adalah kita di telon. Oke, ya, di telon ya. Untuk melindungi anak-anak ya. Iya. Gitu. Ini gunanya sama ya untuk menghindari minyak telon lebih ke massage ya, lebih ke ini kalem ya untuk anak-anak. Semuanya kayak orang anak Indonesia ini sukanya minyak telon. Minyak telon tuh paling nyaman ya, anget lagi ya. Oke, lalu selanjutnya apa lagi? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Yang asli Indonesia banget kan? Ya, minyak kayu putih. Juga minyak cengkeh. Minyak cengkeh. Nah, kegunaan minyak cengkeh mungkin belum banyak yang tahu nih. Apa aja sih? Minyak cengkeh itu lebih ke kadang nyeri, ya nyeri di gigi gitu ya, membantu lah. Ya, untuk meredakan. Berarti ini kan ini sebenarnya obat luar, tapi bisa digunakan juga. Mungkin kalau digigit takutnya telan atau gimana, itu aman? Di luar aja. Oh, di luarnya aja. Jangan sampai ke dalam-dalam gusinya juga ya. Oke. Nah, karena harus ditangani ya. Betul. Lalu tadi ada minyak apa lagi? Gandupuro ya atau apa? Iya, minyak adas ya. Adas, oke. Adas ini juga asli Indonesia. Ya. Untuk kehangatan dan perut kembung. Kalau anak tuh kan suka ada perut kembung ya. Iya. Oke, jadi ini memang bisa membantu juga ya meringankan gejala-gejala yang lain. Baik, gak cuma menghalau nyamuk penggigit kita aja ya, tapi memberikan rasa nyaman juga dan juga membuat kita juga lebih kenal juga nih rempah-rempah Indonesia ya nggak sih? Rempah-rempah yang asli Indonesia. Asli Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang si minyak serai sendiri gitu ya. Nah, ini kan memang selain memang untuk pencegahan, lalu untuk membuat kita lebih nyaman, lalu membuat kita juga mungkin tadi ada rasa relaksasi gitu. Nah, untuk meredakan rasa sakit, tadi seperti sakit kepala itu juga bisa digunakan atau gimana? Membantu ya. Membantu ya. Sakit kepala kan banyak penyebabnya ya, sangat luas gitu. Ya kadang-kadang juga kecemasan sendiri atau pribadi itu membantu untuk mensuges kita untuk merasa lebih tenang gitu ya. Oke, nah Dok, mungkin ini kan yang kadang-kadang memperparah kondisi atau memperparah gejala adalah ya tadi si kecemasan tadi. Sebenarnya memang dianjurkan juga nggak sih untuk kita membuat merilekskan diri ketika kita sakit. Kadang-kadang udah minum obat, udah istirahat, tapi kok rasa badan tuh nggak enak. Sebenarnya kecemasan yang memperburuk gitu kan ya. Dengan adanya rempah-rempah yang memang bisa hadir di masyarakat, menurut dokter sendiri nih, apakah ini juga membantu pemulihan? Ya, kalau misalnya dari ya beberapa orang yang mungkin akan merasa lebih rileks ya dengan aroma-aroma tertentu, ya itu bisa membantu. Memang kalau dalam penyembuhan suatu penyakit ya harus istirahat cukup kan, salah satu maksudnya bed rest, istirahat cukup, relax itu kan, bisa tidur cukup, itu kan bisa membantu juga di penyembuhan. Jadi ya kalau ada orang yang memang relax dan suka dengan aroma-aroma tertentu ya itu bisa membantu sih. Pas banget ya berarti ya kehadiran Capcoin ini ya, karena ternyata kita tuh nggak bisa cuma mengandalkan pengobatan aja gitu ya. Kita juga sebenarnya harus bisa membuat diri kita yakin kita bisa sembuh. Nah, keyakinan tersebut nggak mungkin bisa terjadi kalau kita cemas. Makanya kita harus benar-benar relax, bisa tidur cukup, istirahat, dan itu akan membantu pemulihan kita. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita bahas ya tentang kegunaan dan fungsi yang mujarab dari minyak serai. Karena memang minyak serai ini kan rempah asli Indonesia yang merupakan salah satu minyak yang baik digunakan untuk mencegah gigitan nyamuk. Nah, minyak serai Capcoin mengandung 100% oleum citronella, di mana kandungan geraniol dalam citronella efektif untuk mengusir nyamuk. Cukup oleskan di seluruh tubuh akan dapat membantu menghindari gigitan nyamuk serta meredakan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Selalu sedia minyak Capcoin menghangatkan keluarga Indonesia. Oke, kita lanjut lagi perbincangan kita masih bersama dengan Dr. Fenty, spesialis anak, Shimi Certified Infant Massage Instructor, dan Widya. Mbak Widya sebagai brand director dari minyak Capcoin. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas nih kegunaannya, fungsinya. Sekarang saya mau tanya, ini bisa nggak jadi konsumsi harian untuk masyarakat Indonesia? Aman nggak sih kalau kita pakai setiap hari?
Untuk digunakan sehari-hari rasanya karena tadi kan hasil ekstraksi ya dari bahan tanaman serai. Betul. Jadi alami, cenderung alami dan banyak manfaat. Jadi kalau digunakan dalam kadar yang normal dan tidak berlebih-lebihan, rasanya sih baik-baik aja ya. Baik-baik aja ya. Semua yang aman itu ya pastinya yang pas. Jangan berlebihan juga ya, karena itu yang akan membuat justru ada masalah baru nanti ya kesehatan kita. Oke, jadi ini aman, bisa digunakan setiap hari selama pemakaiannya memang pemakaian yang wajar dan normal, dan ini bisa membantu juga untuk menghindari kita dari gigitan nyamuk. Nah, bicara tentang gigitan nyamuk, menghindari gigitan nyamuk, memang ini adalah masalah yang memang harus jadi fokus nih untuk warga Indonesia. Karena itu kita akan bahas bagaimana sebenarnya menjaga keluarga kita agar terhindar dari penyakit karena gigitan nyamuk. Yang pertama memang harus menjaga lingkungan rutin tetap bersih. Nah, saya mau tanya sama dokter, berapa lama biasanya kita harus bisa berkala gitu menjaga kebersihan rumah dari sumber-sumber nyamuk? Jadi memang kalau itu sih setiap hari ya. Setiap hari ya? Kita bersihkan tiap hari gitu kan. Dan memang harus tetap kita cek genangan air, pastikan tidak ada. Kalau misalnya kadang-kadang ternyata pada beberapa rumah ada yang genangan air sebentar aja ada jentik-jentik nyamuk, ya berarti memang harus dipastikan dikuras atau ditutup gitu kan. Jadi ya tiap hari sih. Setiap hari harusnya ya, atau mungkin kita bisa juga menerapkan fogging 1 bulan sekali juga ya untuk menghindari gigitan nyamuk. Nah, kalau bicara tadi ada beberapa lagi kan, ada air juga kan ya. Nah, selain itu sumber yang mungkin bisa membuat perkembangbiakan nyamuk selain air tergenang, apakah ada baju-baju ya? Gantungan baju gitu kan. Jadi pokoknya tumpukan sesuatu yang gelap gitu ya. Nah, itu bisa jadi tempat bersarangnya nyamuk. Bersarangnya nyamuk. Nah, selain itu dari dalam diri kita sendiri adalah pola hidup yang memang harus sehat ya dok ya. Harus sehat, pola hidupnya, istirahat yang cukup, dan juga pastinya makanan-makanan yang bernutrisi tinggi. Dan bisa ditambah juga nih pelengkapnya dengan herbal yang bisa kita gunakan setiap hari, salah satunya dengan minyak cap koin ya. Oke, terima kasih, nih seru banget perbincangan kita hari ini. Makasih Dokter Fenty dan juga Mbak Widya. Semoga informasi apa yang kita bagikan hari ini tuh bisa berguna ya untuk masyarakat Indonesia. Dan di Hari Malaria Sedunia ini kita harapkan sama-sama tidak ada lagi angka kasus yang semakin meningkat untuk malaria, dan bisa di daerah-daerah endemis juga bisa ditekan penyebarannya ya. Terima kasih banyak, semoga bisa terus berbagi informasi untuk masyarakat Indonesia dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke pemirsa, gimana nih tips dari dokter kita dan juga dari Mbak Widya, sudah dicatat semuanya? Semoga ini berguna untuk Anda. Tetap sehat, saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.